Oke, halo semuanya. Di sini gue Vito dan kali ini di podcast Unspoken Thought. Kali ini gue ditemenin sama teman gue dari SMA. Coba kenalin dulu dong ke teman-teman. Oke, nama gue Rido. Gue temen sekolah Vito yang akan menjadi narasumber dari obrolan kali ini. Oke. Kali ini tema di podcast kita tuh ngebahas tentang overthinking di kehidupan kita sebagai cowok. Nah, mungkin kita langsung aja ke nanya ini ya tentang overthinking. Nah, Boleh. menurut lo nih, Dok, lo pernah nggak sih overthinking Pasti pernah. Terakhir kemarin. terakhir kemarin? Menurut gue overthinking itu hal yang wajar buat cowok. Karena emang sejatinya tugas cowok itu banyak. Yang dipikirkan cowok juga banyak. Entah itu tentang kehidupan, kerjaan, keluarga, ataupun dirinya sendiri. Jadi menurut gue itu hal yang wajar. Pasti dilalui semua orang. Tapi tentang overthinking lo tadi, Hah? lu ada kesulitan gak sih buat cerita gitu? Atau lu tuh lebih prefer dalam overthinking lu mendem sendiri gitu overthinking lu? Oke, kalau dari gue, jujur, gue biasa gue pendem. Tapi seiring berjalan waktu, ada kalanya gue meluapkan overthinking gue itu. Entah itu sama kegiatan atau cerita teman dekat. Ya, tiap orang berbeda-beda lah gimana cara dia mengekspresikan uh, titik terendah overthinking itu. Karena kan balik lagi tiap masalah orang beda-beda. Jadi tergantung gimana mereka mengekspresikannya. Kayak gitu. Berarti nih tentang overthinking tadi, Hmm? kan apalagi kita sekarang udah di menuju lebih dewasa lagi kan. Hmm? Yang pasti overthinking itu pasti selalu nongol dong. Apalagi kita udah mau masuk ke 20 tahun ke atas nih. Betul. Nah, cara lo nge-handle overthinking lo sendiri itu biasanya tuh gimana sih? Oke, kalau dari gue, simpelnya satu, lu harus bisa self control. Karena di saat lu belum bisa mengontrol diri lu sendiri, yang dimana itu eh, apa ya, zona terbesar hidup lu nggak bakal bisa ngontrol overthinking itu. Lu nggak bisa mengatur overthinking itu. Tapi ketika lu sudah bisa eh, melakukan self control, kontrol terhadap diri lu sendiri, pasti lu akan tahu kapan waktunya overthinking, kapan waktunya lu bisa menerima atau apa ya, mengeluarkan titik overthinking itu di hidup lu. Dan bahas overthinking tadi ya, Hmm. menurut lo nih, sebagai makna overthinking, menurut lo overthinking itu nyata nggak sih? Atau sebenarnya overthinking itu hanya berputar-putar di kepala kita doang? Kalau untuk nyata sendiri itu agak luas maknanya. Tapi menurut gue overthinking itu pasti dirasakan setiap orang. Pasti. Pasti. Karena kan balik lagi, overthinking kan suatu hal yang belum terjadi atau mungkin sudah terjadi di masa lalu tapi lu takut untuk terulang kembali kan. Berdasarkan pengalaman aja gitu. Iya. Jadi overthinking. Jadi menurut gue itu ya pasti selalu terjadi ke semua orang. Overthinkingnya. Iya. Tapi apakah yang di overthinkan itu sebenarnya nyata? Atau itu cuman kekhawatiran kita ini buat-buat aja gitu? Overthinking itu bentuk dari kekhawatiran kita yang sebenarnya emang belum terjadi, tapi kita terlalu pikirin ya. iya, terlalu mikirin hal itu. Berarti balik lagi ke jawaban pertama, apapun bentuk overthinking, jawabannya self control. Self control. Oke, berarti dengan tentang tema overthinking tadi, ya overthinking itu pasti terjadilah kepada semua orang, apalagi di umur-umur yang sekarang ini yang 20 tahun kan ke atas. Dan Betul. terkadang bentuk overthinking itu ada yang nyata, ataupun itu sebenarnya overthinking itu hanya berputar-putar di benak kita doang. Dan bagaimana kita menyikapinya itu, ya benar kata Rido tadi tentang self control, bagaimana kita mengontrol pikiran kita tentang apa yang akan datang dan apa yang pernah kita rasakan di masa lalu. Betul. Mungkin mungkin dengan kita bisa mengontrol self control kita, kita bakal bisa lebih bijak lagi dalam menjalani kehidupan kita yang akan mendatang. Betul. Mungkin kira-kira itu aja ya, Do, ya tentang Ya. overthinking kali ini. Dan jawaban lo udah
cukup menjawab. Dado, dan thank you banget udah datang ke sini jauh-jauh, dan pokoknya thank you banget deh. Gila. Respect Mas. Gila. Oke. Thank you.